Kita buka sama-sama firman-Nya. Lukas 2. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Dengan cepat saja. Lukas pasal yang kedua ayat ke-8 sampai ayat yang ke-20. Judul perikopnya adalah gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem," katakan ke Betlehem, "untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semua sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara, siapa pula yang pernah menyangka bahwa Tuhan yang begitu besar, Tuhan yang begitu luar biasa akan mengenapi janjinya justru melalui sebuah kota kecil. Bethlehem. Bethlehem itu kota kecil. Enggak terkenal pula. Bethlehem itu baru terkenal karena Yesus ada di sana. Kalau Yesus gak lahir di sana, mungkin kita gak akan pernah tahu kota apa itu Bethlehem. Bukan kota-kota yang baik pula dikenal dunia. Kota yang sama sekali gak diperhitungkan oleh manusia. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa sesuatu yang besar bisa lahir dari kota yang kecil. Yesus yang luar biasa, dia memilih lahir di kota yang kecil. Jadi apa yang dipandang sebelah mata oleh manusia justru dipakai Allah untuk menjadi rumah roti bagi jiwa-jiwa, bagi manusia yang terhilang, yang senantiasa haus dan lapar. Adapun arti Bethlehem adalah rumah roti, rumah penyediaan. Dari sini kita bisa melihat bahwa bukan tentang keadaan kota yang membuat kita besar, tapi tujuan Allah lah yang akan membuatnya jadi besar. Tuhan punya rencana di dalam hidup setiap kita. Dan rencananya itu yang membuat kita besar. Bukan tentang kotanya. Bukan karena kita tinggal di kota Malang, kota yang besar, kita jadi besar. Enggak. Tapi tujuan Allah di dalam hidup kita. Sekalipun kita berada di dalam kota yang kecil, keluarga yang kecil, itu yang akan menjadikan kau tetap jadi besar. Katakan amin. Ada 4 pesan Natal sederhana yang bisa Anda bawa pulang. Dari kota Bethlehem ini kita bisa belajar. Perhatikan di ayat yang pertama gitu ya. Dikatakan di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang. Kenapa pesan Tuhan itu datang kepada gembala? Dan ketika saya mempelajari firman Tuhan ini gitu ya. Firman Tuhan ini ada 2 arti. Yang pertama arti gembala di padang yang pertama secara literal adalah shepherd atau gembala kawanan domba sesungguhnya. Tapi
Makna kedua, secara figuratif, artinya adalah pester. Makanya ketika Tuhan berbicara, kasih dari surga mengalir di tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Ternyata Tuhan itu berbicara kepada saya as a pastor. As a pastor sebagai seorang pendeta, sebagai seorang gembala yang waktu itu juga mengalami yang namanya kelemahan. Saya begitu firman Tuhan ini keluar gitu ya, saya kaget. Oh, ternyata Tuhan bicara lewat saya juga, untuk saya secara pribadi. Bukan hanya berbicara untuk para gembala, datang kepada para gembala secara literal, tapi Tuhan juga berbicara secara figuratif di dalam hidup saya sebagai seorang gembala. Makanya saya sampaikan, jadi sebelum saya sampaikan hal ini, Tuhan sudah kasih pesan kesukaan besar. Saya sudah terima gift from Bethlehem di kamar rumah sakit pada waktu itu. Sebagai seorang gembala, as a pastor. Firman Allah berbicara dua sisi sekaligus saya terima dan saya percaya Anda juga terima. Pesan yang pertama, ada berkat terbesar bagi yang merasa kecil. Anda bisa catat, ini adalah pesan Natal untuk Anda semua. Ada berkat terbesar bagi Anda yang merasa kecil. Karena ketika di rumah sakit saya merasa kecil. Kenapa saya bisa sakit? Menjelang Natal dan Tahun Baru. Dan saya nggak minta sakit. Di rumah sakit, itulah letak ketidakberdayaan. Sekalipun hamba Tuhan mungkin di gereja, semua konselingnya kepada gembala gitu ya. Sebagai sosok yang mungkin dianggap lebih kuat. Tapi di rumah sakit sama. Lemah juga. Tapi firman Tuhan berkata, di daerah itu ada gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka. Ternyata setelah ada kawanan gembala, tiba-tiba berdiri seorang malaikat datang di depannya. Kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Itu yang terjadi ketika suara Tuhan, kasih dari surga itu terus mengalir. Itu kemuliaan Tuhan saya alami. Dan firman Tuhan berkata, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ketika saya baca dengan bahasa Inggrisnya, dikatakan, I bring you God tidings of great joy, which shall be to all people. Yang artinya, saya membawa kepadamu kabar baik. Tuhan datang di rumah sakit itu. Roh Kudus ada di rumah sakit itu. Bukan cuma sekadar memberitakan kepada saya, tetapi membawa kepada saya kabar baik. Apa yang dinanti sama kita, lain daripada kabar baik yang kita sukai? Dia membawa kepadamu kabar baik tentang kesukaan besar yang akan dirasakan semua orang. Kalau dikatakan rasakan semua orang, dari yang besar sampai yang terkecil. Dan di rumah sakit itu, saya yang terkecil. Makanya pesannya Tuhan berbicara, ada berkat terbesar bagi yang merasa kecil. Hari ini engkau datang ke tempat ini, engkau merasa kecil, ada berkat terbesar bagimu. Berkat terbesar pertama pasti berbicara tentang Yesus. Berkat terbesar kedua, apa yang sedang kau harapkan? Dia akan datang membawa kabar baik. Amin. Dikatakan, berkatnya untuk semua, bahkan untuk semua orang yang merasa kecil. Jadi di tempat ini please jangan ada yang merasa kecil. Karena berkat Tuhan untuk kita semua. Yang dirasakan. Apa yang sudah saya terima? Recovery secara cepat, Anda pun juga akan menerimanya. Satu yang saya minta Tuhan, bahwa aku mengalami kesembuhan. Dia datang, bawa kabar baik. Wow, amazing. Luar biasa Tuhan kita. Berkat terbesar, datang bagi yang merasa kecil. Yang kedua, pesan kedua. Dikatakan seperti ini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, katakan bagimu. Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lapin dan terbaring di dalam palungan. Pesan kedua, Bapak Saudara bisa catat.
Ada kasih yang sempurna bagi yang gak sempurna. Bukan hanya ada berkat terbesar bagi yang merasa kecil, tapi ada kasih yang sempurna. Kasih yang sangat sempurna menurut saya. Bagi yang gak sempurna. Ketika tergeletak di rumah sakit, saya merasa Tuhan, aku ini gak bisa apa-apa. Aku ini gak bisa apa, cuman bisa cari tumbal. Siapa yang mau dikorbankan menggantikan korban? Cuman itu di pikiran saya. Oh begitu gak sempurnanya ya gembalanya ya. Buat pemimpin-pemimpin, waduh gembalaku, untung Tuhan jamah. Oh saya juga manusia. Saya gak sempurna. Tapi kasih yang sempurna itu datang. Dikatakan telah lahir bagimu. Artinya Natal Tuhan datang khusus bagi kita. Tahukah bahwa di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah. Ini adalah awal Natal menurut saya. Karena begitu besar kasih Allah di dunia ini, akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang harusnya berada di atas, turun ke dunia supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus ada di surga bersama dengan Bapa. Tapi karena kasihnya, ya sudah, kamu harus lahir di dunia. Christmas terjadi. Natal terjadi. Makanya ketika firman Tuhan telah lahir bagimu. Juru selamat bagi saya. Berarti aku menerima kasih yang sempurna. Bagi yang tidak sempurna. Anda pun juga menerima kasih yang sempurna. Bagi Anda yang merasa gak sempurna. Dan firman Tuhan juga katakan, inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saya katakan ada kasih yang sempurna bagi yang tidak sempurna. Dikatakan kasih yang sempurna bukan hanya tanpa syarat. Dan karena kasihnya nggak tergambarkan. Oleh karena begitu besar kasih Allah. Tapi juga karena kasihnya itu dikatakan, inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai. Dikatakan kamu akan menjumpai, artinya kasih juga bisa dirasakan semua orang, bisa dilihat, kasihnya nyata. Kasihnya nyata. Di rumah sakit itu saya merasakan kasih Tuhan itu begitu nyata. Oh saya nangis, saya pegang mata, oh mata saya berair, istri saya datang. Mungkin tahu istri saya langsung membiarkan saya sendiri. Oh saya dilawat Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku. Membuat damai di hidupku. Lalu dikatakan mengalir kasih dari tempat tinggi dari surga turun ke bumi. Mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidup. Kasih yang sempurna itu Anda terima. Termasuk bagi orang yang merasa gak sempurna ya. Jadi kalau hari ini Anda datang dengan, aku ini orang yang gak sempurna, layakkah? Kasih itu juga buat Anda. Amin. Pesan ketiga. Dikatakan seperti, setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala itu berkata kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem. Katakan, mari pergi ke Bethlehem. Ini gembala-gembala dia berkata, mari kita pergi ke Bethlehem untuk
membuktikan, untuk lihat apa yang terjadi di sana. Apakah betul seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita? Lalu mereka cepat-cepat berangkat menjumpai Maria, Yusuf, bayi itu yang sedang terbaring dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Maka kembalilah gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai, katakan sesuai, dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Pesan yang ketiga, pesanan Natal yang ketiga, ada janji yang digenapi buat yang terlupakan. Ada janji yang digenapi buat yang sudah merasa terbuang. Gembala-gembala itu orang yang sudah dianggap disisihkan. Tapi untuk gembala-gembala yang sudah dilupakan, sudah disisihkan, Tuhan genapi janji. Semua berkata, semua sesuai dengan apa yang telah dikatakan. Mereka melihat dengan matanya sendiri. Apa yang dikatakan Tuhan, artinya penggenapan janji sudah terjadi dalam kehidupan mereka. Ada janji yang digenapi buat yang terlupakan. Di Bethlehem ada kepastian dari janji-janji Allah. Malaikat menyampaikan sesuatu yang pada mulanya nggak dapat dimengerti oleh para gembala. Tapi para gembala itu, belajar percaya saja, kita jalan aja ke sana. Namun ketika mereka memutuskan untuk pergi ke Bethlehem menemui bayi tersebut, memang nyata bayi itu ada di dalam palungan. Sesuai dengan apa yang dikatakan. Mereka mendapatkan kepastian dari apa yang telah mereka dengar. Janji Allah itu pasti. Dan janji Allah itu akan Anda terima. Makanya hari Kamis malam saya sempat bilang sama tim yang mempersiapkan semuanya. Tolong saya khotbah tapi tolong disiapkan kursi ya. Pakai kursi saya rencananya, maunya. Karena gak kuat berdiri. Tapi Jumat itu saya putuskan, saya gak mau pakai kursi. Kenapa? Karena Tuhan berjanji. Dia bawa kabar baik. Kamu bisa berkhotbah 3 ibadah. Puji Tuhan, kasih kemuliaan buat Allah kita. Dan nyatanya saya sudah melihat, saya bisa berkhotbah dengan berdiri. Enggak duduk. Berarti nyata janji Allah. Begitu juga janji itu di dalam hidupmu, itu akan nyata. Amin. Sekalipun Anda orang yang tersisihkan, terlupakan, merasa terbuang, janji itu akan digenapi tetap di dalam hidupmu. Yang keempat, yang terakhir. Dikatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Lihat, ada sukacita melimpah bagi yang mencari Dia. Ada sukacita yang melimpah bagi orang yang datang ke Bethlehem. Cari Tuhan. Ada sukacita yang melimpah hari ini bagi orang yang datang ke tempat ini. Cari Tuhan. Nggak perlu datang ke Bethlehem di Israel sana. Datang ke tempat ini dengan hati yang haus dan lapar. Pulang Anda akan penuh sukacita. Yang setuju berikan kemuliaan buat Allah kita. Siapa yang cari Tuhan, baginya akan menemukan sukacita dan menemukannya secara pribadi, akan menemukan Tuhan secara pribadi. Gembala-gembala ketika datang mencari Dia menemukan sesuai apa yang dikatakan malaikat Tuhan. Ia ceritakan semua kepada Maria dan Yusuf karena sukacita, karena lihat betul sesuai. Betul. Makanya dikatakan kembalilah gembala-gembala pulang ke rumah sambil memuji dan memuliakan Allah. Mereka bersukacita karena apa yang mereka lihat. Di tempat ini, pulang dari tempat ini, engkau juga akan penuh sukacita. Katakan amin. Pesan yang pertama apa Bapak Saudara? Ada berkat terbesar bagi yang merasa kecil. Yang kedua, ada kasih yang sempurna bagi yang gak sempurna. Yang ketiga, ada janji yang digenapi buat yang terlupakan. Keempat, ada sukacita melimpah bagi yang mencari Dia. Mari saya undang semua bisa bangkit berdiri.